Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi dari implementasi metode routing dengan RIP menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Agus Indra Utama, kedua Rida Aprilista, 3 Nurul Aulia Dewi, dan yang keempat adalah Khairunisa Putri. Langsung saja pada pokok pembahasan RIP atau Routing Information Protocol, di mana yang artinya adalah sebuah routing protokol jenis distance vector, di mana RIP mengirimkan routing table yang lengkap ke semua interface yang aktif setiap 30 detik. RIP hanya menggunakan jumlah hop untuk menentukan cara terbaik ke sebuah network remote. Tetapi RIP secara default memiliki sejumlah nilai jumlah hop maksimum yang diizinkan, yaitu 15, yang berarti 16 dianggap tidak terjangkau atau unreachable. Protokol RIP mempunyai karakteristik yaitu 1. Menggunakan algoritma distance vector atau Bellman-Ford. Yang kedua, dapat menyebabkan routing loop. Yang ketiga, diameter jaringan terbatas. Yang keempat, lambat mengetahui perubahan jaringan. Yang kelima, hop maksimal 15. Apabila dianggap unreachable, salah satu kelemahan RIP adalah bisa menyebabkan routing loop. RIP juga mempunyai beberapa metode untuk mengatasi routing loop, yaitu 1. Metode split horizon, 2. Metode route poisoning, 3. Metode triggered update, 4. Yaitu metode hold down timer. Yang pertama, metode split horizon, di mana menolak mengirim route kembali melalui interface tempat route tersebut diterima, atau tidak boleh mengirim lagi ke sumber yang mengirimnya. Misalkan IP 192.168.0/24 dikirim dari FA0/0 pada R3 ke FA01 pada R4, maka R4 tidak boleh mengirim route 192.168.1.0/24 ke R3 melalui FA01 pada R4. Yang kedua, metode route poisoning. Route poisoning akan terjadi di route RIP saat salah satu link putus. Keadaannya seperti gambar di bawah ini. 3. Trigger update. Metode selanjutnya yaitu trigger update. Trigger update akan jalan ketika terjadi perubahan table routing. Misalkan link 10.4.0.0 putus, langsung router C mengirimkan trigger update ke route B, dan begitu seterusnya sebelum sehingga route yang lain dapat tahu tentang perubahan routing table sebelum waktu hold down timer habis. Jadi tidak perlu menunggu 30 detik dulu baru update. Di bawah ini adalah contoh gambar dari trigger update. 4. Hold down. Ini di bawah ini adalah contoh dari hold down timer. Penjelasan selanjutnya mengenai starting routing. Kita akan belajar bagaimana cara melakukan routing atau pemetaan jalur dengan cara starting routing. Semua protokol routing mempunyai kelebihan dan kelemahan, begitu juga static routing, di mana kelebihan dari static routing yaitu admin mampu menentukan route sesuai kebutuhan, sangat bagus untuk diterapkan di network skala kecil. Dan kekurangannya adalah kurang cocok untuk skala yang besar. Apabila ada link putus, transfer data akan terhenti selama admin tidak melakukan maintenance. Konfigurasi RIP versi 1 pada Mikrotik dengan GNS3. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep routing protokol, di mana konfigurasi RIP versi 1 pada Mikrotik ini jarang digunakan karena banyak kekurangannya. RIP versi 1 juga akan terus dikembangkan menjadi RIP versi 2 dan RIP Next Generation. Tetapi RIP ini digunakan pada pengamatan IP6.
Dan Ripping ini menggunakan routing paling tua sekitar tahun 1988 dan versi 2 pada tahun 1994. Kita buat topologi seperti ini. Lalu berikan IP address masing-masing pada interface-nya. Setelah itu, konfigurasikan RIP versi 1 pada router R1, R2, dan R3 sebagai berikut. Jadi, dengan demikian, kita perlu menggunakan routing neckboard pada setiap routernya. Untuk selanjutnya, kita akan konfigurasi router RIP di Cisco Packet Tracer menggunakan 3 router switch dan 3 PC atau client. Di mana langkah yang pertama kita beri IP address pada ketiga PC, lalu beri IP address pada PC 1 dengan IP address 172.16.20.5, di mana subnet mask 255.255.0.0 dengan default gateway 172.16.20.2. Lalu kita lanjutkan dengan pemberian IP address pada PC 2, dan di mana IP address-nya 11.10.11.10. Subnet mask-nya 255.0.0.0 dengan default gateway 11.10.11.1. Lalu selanjutnya kita berikan IP address pada PC ketiga. IP address-nya 172.16.29.4. Subnet mask-nya 255.255.0.0 dengan default gateway 172.16.29.2. Setelah selesai pemberian IP address pada PC ketiga, selanjutnya kita setting routing, yaitu pada router 1, router 2, dan router 3. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf.